Halo bro. Woi, halo bro. Wih, lu makin sukses aja bro. Oh jelas dong. Gimana sih caranya lu bisa sukses gitu? Oh, gue bisa sukses gini karena gue memanajemen keuangan gue dengan baik. Manajemen itu apa ya? Asal lu nggak tahu sih. Ini nih ada videonya tentang manajemen, lu bisa tonton dah tuh, lengkap pokoknya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Aziman Saputra. Saya kali ini akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen mengandung tiga pengertian sebagai berikut. 1. Manajemen sebagai suatu proses. Dalam Encyclopedia of the Social Science dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. B. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen sebagai kolektivitas merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. C. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai seni yaitu manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. 2. Fungsi manajemen. Berikut beberapa fungsi manajemen. A. Planning, fungsi perencanaan, merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. B. Organizing, fungsi perorganisasian, yaitu suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. C. Directing, fungsi pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. D. Controlling, fungsi pengendalian atau pengawasan, merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Dan bidang-bidang manajemen. 1. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah man atau manusia, money atau uang, machine atau alat-alat atau mesin, method atau metode atau cara-cara untuk mencapai tujuan, material atau bahan-bahan, dan market atau pasar. 2. Bidang-bidang manajemen. A. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan atau pengawasan secara sistematis proses perubahan atau transformasi faktor-faktor produksi atau input menjadi barang-barang atau jasa output. Yang B adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan sering disebut sebagai manajemen permodalan atau pembelanjaan perusahaan atau business finance. Manajemen keuangan mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, dan analisis laporan keuangan. Yang keempat adalah manajemen personalia. Keberhasilan suatu badan usaha akan ditentukan oleh ketetapan penempatan orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen personalia sering disebut sebagai manajemen sumber daya manusia atau manajemen tenaga kerja. Hal ini disebabkan yang ditangani adalah sumber daya manusia, baik manajer maupun tenaga kerja.
pertama yaitu manajemen administrasi atau akuntansi. Pengelolaan kegiatan yang bukan peristiwa keuangan atau kekayaan disebut manajemen tata usaha atau manajemen administrasi. Pengelolaan peristiwa keuangan atau kekayaan disebut manajemen tata buku atau manajemen akuntansi. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Harapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan sasaran bergerak dari keadaan masa kini ke suatu keadaan pada masa yang akan datang, sebagai suatu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. 2. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. 3. Fungsi penggerakan. Penggerakan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada guru dan seluruh komponen sekolah. 4. Fungsi pengoordinasian. Pengoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tidak asal jadi atau sekehendak hatinya saja. Dengan koordinasi yang baik, maka dapat menghindarkan kemungkinan duplikasi dalam pembagian tugas, perebutan hak dan tanggung jawab, ketidakseimbangan dalam berat ringannya pekerjaan, kesimpang siuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan sebagainya. 5. Fungsi pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara sama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama, tidak menyimpang yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Itulah beberapa pengertian dari konsep manajemen. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.